kita mulai saja. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam rahayu untuk kita semua. Baik, rekan-rekan, kita mulai saja materi mengenai penilaian saham, gitu ya. Nah, ini materi yang sangat bermanfaat ya, rekan-rekan nanti kalau tertarik berinvestasi pada aset keuangan yang memang saya rasa filosofinya tuh aset keuangan ini kalau tidak punya ilmu gitu ya, ini sangatlah berisiko. Jadi high risk high return. Risikonya tinggi, tentunya juga returnnya yang diharapkan juga tinggi. Tapi ini tergantung pada kita gitu ya sebagai investor gitu ya, sebagai analis. Nah, ini juga dikatakan gitu ya di dalam teorinya Warren Buffett, rekan kalau tahu Warren Buffett gitu ya, don't put your egg in one bucket. Jadi jangan letakkan telur pada keranjang yang sama, nanti pecah. Gitu ya. Jadi saham itu memang harus didiversifikasi, disebar gitu ya. Jadi kita tidak alokasikan saham pada satu sektor, jadi banyak sektor ya rekan-rekan ya. Saya ajarkan. Oke, kita mulai saja ya. Ini harusnya sudah tampil ya, rekan-rekan semua ya. Sudah, Pak. Oke, Pak. Oke, jadi harus siap nih ya, nyimak materi ini ya, bagus materinya rekan-rekan ya. Jadi kalau ada pertanyaan, feel free untuk bertanya ya. Jangan malu bertanya. Oke. Nah, ini materi peer teaching saya saat saya ikut sertifikasi pekerti ya. Sebagai dosen PJJ online, saya harus sampaikan materi itu yang komprehensif. Nah, ini ya. Pertama, mengenai capaian pembelajaran sesi 13. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah pada topik stock valuation gitu ya. Jadi menguasai konsep, prinsip dan teknik manajemen keuangan meliputi keputusan keuangan. Ya, keputusan keuangan. Karena kalau kita bicara saham gitu ya udah jelas, kita menganalisa, menghitung gitu ya. Kemudian kita harus mengambil keputusan, make a decision. Biasanya keputusannya ada dua, ada tiga, buy, hold, or sell gitu ya kalau saham ya. Jadi di dalam sesi ke-13 ini kita turunkan sub CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah gitu ya rekan-rekan ya. Ini saya sudah tampilkan ya, rekan-rekan bisa lihat. Itu pertama penilaian saham, kedua saham dan aplikasinya, kemudian pasar saham, tujuan penilaian saham dan perbedaan nilai saham, kemudian ada analisis teknikal untuk menentukan nilai intrinsik saham, analisis fundamental untuk menentukan nilai intrinsik saham, kemudian penilaian saham preferen dan saham biasa. Kita ingin tahu tuh perbedaan preferen stock, preferred stock dengan common stock, gitu ya. Oke, rekan-rekan tahu nggak kejadian atau fenomena ini? Tahu, Pak. Tahu ya? Pak. Tahu ya. Jadi ini saya rasa kalau rekan-rekan mengikuti ya, ini benar-benar sebuah fenomena gitu ya, bahwa ternyata seorang figur gitu ya dapat mempengaruhi harga saham suatu perusahaan gitu ya, yang sudah multinasional. Nah, ini saya ambil contohnya gitu ya. Di tahun 2021 saham Coca-Cola itu berada di posisi 55,5 US dollar. Nah, ini kita lihat ya rekan-rekan fenomenanya ya. Jadi seorang atlet yang sangat terkenal ya, fenomenal, Cristiano Ronaldo ya, dia dalam salah satu event di Euro ya, itu dia menggeser kaleng atau botol dari Coca-Cola gitu ya. Jadi no cola, just water gitu ya rekan-rekan ya. Jadi dengan statement itu market itu bergejolak gitu ya. Hanya menggeser tuh gitu dari tampilan layar kamera gitu, jurnalis digeser diganti dengan air gitu. Nah, ini kita lihat Coca-Cola merugi hingga 57 triliun. Lihat rekan-rekan, ini fenomena yang terjadi ya. Jadi gimana saham itu sangat sensitif gitu ya, volatilitasnya tinggi gitu ya. Nah, ini
seorang public figure bisa mempengaruhi harga saham dari Coca-Cola. Ini luar biasa. Gitu ya, rekan-rekan, ini fenomena yang saya rasa kasuistik gitu ya, nggak semua kasus gitu imbasnya hingga ke penurunan harga saham gitu ya. Banyak juga public figure lain yang kontroversial gitu, tapi tidak ada pengaruhnya sesignifikan Cristiano Ronaldo gitu ya rekan-rekan ya. Nah, kemudian ada rekan-rekan, saya coba tambahkan sebuah ilustrasi perkembangan harga Indomie ya. Rekan-rekan pasti sering ya mengkonsumsi Indomie ya, Indofood. Kalau di bursa kodenya apa? Ada yang tahu nggak kode Indofood itu apa? Ada? INDF atau ICDP bukan, Pak? Oke, betul sekali. Luar biasa. Itu ya, INDF atau ICBP gitu ya rekan-rekan ya. Jadi terima kasih ya Mbak. Jadi sudah rekan-rekan ya sudah ada gambaran lah ya. Nah itu, kalau kita bicara saham ya, saya coba balik ke filosofi awal ya tentang apa itu saham. Jadi saham itu adalah sebuah unit penyertaan. Jadi kita sebagai investor ya, sebagai emiten, saya bisa sampaikan emiten perusahaan juga, itu membeli kepemilikan atas apa Pak Wahyu? Atas kinerja perusahaan gitu. Jadi kita membeli kepemilikan, kita membeli kinerja sahamnya, kinerja perusahaannya. Jadi saya bisa persingkat gitu, apabila kita ingin membeli sebuah saham gitu ya, artinya ya kita sudah memiliki produk tersebut gitu ya. Nah, ini kita lihat perkembangan salah satu saham yang bisa saya katakan kategorinya adalah blue chip atau saham-saham dengan market kapitalisasi terbesar di Indonesia. Kita tahu Indofood ya, dengan produknya Indomie gitu ya. Jadi kita lihat sejarah singkat ya, ilustrasi perkembangan harga Indomie. Di tahun 80, rekan-rekan bisa lihat satu bungkus Indomie itu harganya adalah 150. 90 kita lihat naik lagi menjadi 2 kali lipat ya, Rp300. Kemudian di tahun 2000-an naik kembali gitu dengan pertimbangan dengan asumsi adanya kenaikan inflasi gitu ya, daya tukar. Ini banyak variabel gitu, indikator yang bisa menunjukkan bahwa harga tersebut ini naik gitu ya. Nah, ini harganya 800 di tahun 2000-an. Kemudian 2013 satu bungkus Indomie harganya adalah 2.500. Rekan bayangkan tuh, naiknya hampir 1.500 ya, 2 kali lipat. Gitu ya. Nah, ini kalau kita bisa analisis gitu ya, di tahun 90-an, di tahun 2000-an, di tahun 90-an kita tahu terjadi krisis moneter. Gitu ya. Nah, ini gejolak ekonomi global hingga Indonesia juga terjadi gejolak resesi ekonomi. 2000-an, ada yang tahu nggak kasus 2008 itu apa yang terjadi? Fenomena apa yang terjadi di dunia? Nanti cari tahu ya, rekan-rekan ya. Jadi 2008 itu juga terjadi krisis ekonomi sistemik dari global gitu, pengaruhnya hingga ke krisis ke Indonesia. Rekan-rekan cari tahu, namanya adalah subprime mortgage. Jadi terjadi market bubble di sektor real estate dan properti, gitu rekan-rekan ya. Itu mengakibatkan volatilitas, kemudian uncertainties meningkat, gitu. Jadi resesi terjadi di 2008, namanya adalah subprime mortgage. Itu terjadi market bubble di Amerika Serikat. Itu dampaknya sistemik hingga ke Indonesia. Sudah banyak riset di 2008 yang mengkaji mengenai resesi 2008 gitu ya. Jadi subprime mortgage. Kemudian kita lihat 2014 naiknya tidak terlalu signifikan ya, 1.800 ya, karena tadi 2000-an ke 2013 naik 2 kali lipat di 2008 terutama. Tadi fenomena yang terjadi ya. Kemudian 2015 naiknya juga cukup signifikan ya, Rp2.500 ya hingga saat ini. Sekarang ada yang tahu nggak harga Indomie per bungkus berapa?
Ada Rata 3.000, Pak. 3,5 ya, 3.000 Pak? ya? 3,5, tergantung daerah sih, Pak. Oh, 3,5. gitu ya. Nah, ini juga ya rekan-rekan ya, banyak sekali ya kalau kita lihat produk kompetitor ya yang mencoba men-take over dominasi dari Indomie ya dengan segala macam turunan variasinya gitu ya dari Indomie. Tapi tidak ada yang berhasil ya rekan-rekan ya. Ini luar biasa. Jadi market leader ya Indomie ini ya. Jadi rekan-rekan saya bisa sarankan kalau rekan-rekan ingin investasi gitu ya pada saham itu bisa rekan-rekan investasi injek dana pada Indofood gitu ya. Ya meskipun saya bisa sampaikan gitu, kalau saya mindsetnya, saya investor itu, saya punya portfolio itu for the long run. Saya adalah tipe investor fundamental gitu. Saya kaum fundamentalis. Jadi saya mempelajari laporan keuangan perusahaan tersebut kan sudah melantai di bursa ya. Artinya sudah kita bisa akses tuh laporan keuangannya. Gitu ya rekan-rekannya mulai dari ya portfolionya, kemudian neracanya, kan gitu, income statement-nya. Nah, hingga kita bisa telusuri unit bisnisnya gitu ya. Nah, itu saya berinvestasi itu bukan untuk jangka pendek gitu ya. Saya berinvestasi itu jangka panjang, 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Jadi wajar sekali kalau kita kaum-kaum yang memang apa ya, bukan risk averse ya, menghindari risiko ya. Saya orang yang cenderung risk taker sih, mengambil resiko gitu. Saya bukan risk aversion, menghindari. Tapi saya ada kalanya juga berpikir secara konservatif gitu. Saya hitung-hitung gitu ya rekan-rekan ya. Kalau kenaikan return-nya itu saya membeli saham untuk 5 bulan gitu ya, saya rasa ini tidak ada return yang signifikan gitu ya. Saya biasanya portfolio dalam saham tersebut saya tarik, saya jual, saya beli saham blue chip lagi yang lebih on perform gitu. Ini biasa rekan-rekan, beli jual gitu ya. Tapi mindset-nya tetap sama. Belajarlah gitu ya menjadi kaum fundamentalis, belajar laporan keuangan. Kita bisa memprediksi kinerja perusahaan. Kan kita ingin membeli kinerja perusahaan. Jadi kita harus tahu dapur-dapur perusahaan. Ya rekan-rekan misalnya masuk ke restoran Padang gitu, pagi sore, itu disajikan kan dari restorannya yang memang sangat apa ya, mewah gitu ya, sangat enak, sangat nyaman, kemudian dengan menu-menunya yang sangat enak juga gitu ya, pelayanannya yang sangat luar biasa. Nah, itu kan memang mengindikasikan bahwa perusahaan ataupun restoran pagi sore itu dia punya corporate value. Nah, ini gitu ya, berbeda dengan resto-resto Padang pada umumnya, restoran Padang lainnya gitu. Yang memang dia juga punya value tapi tidak se-value gitu ya dengan restoran Padang namanya pagi sore. Nah, itu artinya kalau kita membeli kepemilikan, kita analogikan ya, kalau kita bicara pada restoran pagi sore, itu kita membeli performansinya gitu, kinerjanya, pelayanannya, servisnya, tadi ya, harganya, kenyamanannya, menunya. Jadi perusahaan tuh harus bisa meng-create value. Kan salah satu tujuan kita belajar corporate finance ya, kalau kita runtut, kita tarik payungnya gitu. Jadi tujuan utama perusahaan itu berdiri gitu, apalagi perusahaan sudah melantai di bursa seperti Indofood gitu ya. Itu adalah maximization shareholders value gitu ya. Jadi memaksimalkan nilai dari shareholders pemegang saham. Nah, itu intinya yang harus kita pahami. Jadi bagaimana caranya gitu ya, dapur internal dari perusahaan Indomie ini harus benar-benar punya nilai tambah, punya value. Ya seperti tadi pagi sore dia punya value. Jadi sehingga dia tuh punya market gitu. Pelanggan, investor yang setia gitu ya rekan-rekan ya. Nah itu kuncinya juga ya rekan-rekan ya. Itu balik lagi kalau kita sudah membenahi dapur kita, internal kita, itu punya value sehingga ya punya investor, punya pelanggan yang loyal. Gitu ya. I'm loyal to you. Misalnya seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi itu yang kita harapkan gitu. Oke.
Sampai sini dulu paham ya, rekan-rekan ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, ini saya balik lagi, kita pelan-pelan ya. Karena ini materi yang benar-benar saya kuasai gitu, rekan-rekan ya. Saya dari S1, S2, saya belajar manajemen keuangan, manajemen investasi, manajemen portfolio, analisis sekuritas. Itu benar-benar saya resapi gitu ya. Sehingga teori tersebut saya harus praktikkan gitu ya. Nggak mungkin nggak saya praktikkan gitu ya rekan-rekan ya. Jadi kita harus perkuat dulu dari sisi konseptual teorinya, sehingga harapan saya rekan-rekan cobalah berinvestasi pada aset saham ini gitu. Nanti saya perkenalkan semua platform kita berinvestasi gitu ya. Nah, kalau kita balik lagi pada terminologi apa itu stok saham gitu ya rekan-rekan ya. Dulu di tahun 90-an, 2000-an awal, itu saham harus kita beli secara fisik gitu. Kita datang ke Bursa Efek di Jakarta, BEJ, gitu ya. Kita membeli kepemilikan saham. Bentuknya adalah dokumen, skrip. Nowadays, belakangan ini ya, sekarang 2000-an 10 ke atas, itu saham bentuknya adalah scriptless. Sudah tidak ada dokumen. Jadi dibeli itu udah kayak seperti transaksi transfer mutasi gitu ya. Kita membeli seperti rekan-rekan membeli barang gitu, check out di keranjang-keranjang e-commerce. Sama seperti sekarang tuh seperti itu. Gitu ya. Nanti saya coba berikan gambaran lagi ya yang lebih ilustratif. Nah, kemudian itu tadi sejarah singkat ya. Kemudian kalau kita bicara apa itu saham gitu ya. Jadi bukti kepemilikan suatu perseroan perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perusahaan. Jadi minimal pembelian saham adalah satu lot. Satu lot itu berapa? 100 lembar saham. Gitu ya. Oke, ini ada sebuah analogi lagi, ilustrasi. Nih, rekan-rekan sudah tampil ya? Sudah, Pak. Pak. Ini harus diresapi ya. Harus diterapkan ya, rekan-rekan harus dipelajari, dipahami, sehingga rekan-rekan ini ada kesadaran gitu, awareness harus berinvestasi gitu ya. Nggak hanya gitu, rekan-rekan berinvestasi itu menabung gitu. Nah, ini saya coba ajarkan produk namanya saham. Kemudian kita balik lagi, konsep dasar saham. Ini ada ilustrasi yang bagus gitu ya. Pak Bejo berniat memiliki usaha bakso. Perlu modal 8 juta, namun hanya memiliki dana 1 juta tuh. Jadi 8 juta itu udah termasuk gerobak beserta isi-isinya. Sewa juga mungkin let's say 8 juta gitu ya, kalau dia sewa gitu usahanya. Tapi kalau dia keliling ya tentunya lebih hemat gitulah ya. Nah, ini kalau kita balik lagi, kita lihat ilustrasi membeli usaha gitu ya, usaha bakso ini gitu ya, dengan modal 8 juta. Ini kalau kita lihat Pak Bejo mengalokasikan gitu ya, 1 jutanya untuk penawaran saham umum gitu ya, untuk diperkenalkan gitu bisnis bakso ini kepada rekan-rekannya, koleganya, saudaranya, kerabatnya gitu ya. Kemudian apa lagi yang terjadi, rekan-rekan? Untuk itu Pak Bejo mengajak 7 temannya tadi ya, kerabat-kerabatnya, keluarganya, saudaranya, itu bersama-sama menanamkan modal 1 juta gitu. Jadi Pak Bejo punya modal hanya 1 juta, dia mengajak gitu. Sisanya kan 7 juta nih kurang. Dia mengajak rekanannya, saudaranya, ataupun kerabatnya gitu ya, untuk berinvestasi, menanamkan modalnya, nabung lah ya. Jadi konsep kita bicara saham, saya ingin tekankan gitu ya, rekan-rekan ini menabung, gitu ya. Investasi saham itu artinya menabung gitu, menyisakan dana rekan-rekan semua. Nah ini kita lanjut, sehingga setiap orang dalam perusahaan bakso tersebut memiliki saham senilai 1 juta. Nah ini, ya rekan-rekan ya, kita lanjut ilustrasinya ya. Ini kita lihat baksonya Pak Bejo ini berkembang. Dari 8 juta, sekarang omsetnya menjadi berapa? 16 juta. Kita lihat ya rekan-rekan ya. Usaha Pak Bejo ini berkembang, sehingga nilainya menjadi 16 juta. Nilai saham Pak Bejo dan teman-temannya pun naik 2 kali lipat. Lihat ya rekan-rekan ya. Jadi Pak Bejo tadi hanya punya modal di awal 1 juta.
kemudian meningkat otomatis gitu, 2 kali lipat, 2 juta tuh modal di store. Jadi kepemilikan modalnya Pak Bejo meningkat juga otomatis. Dan 7 orang koleganya, rekannya juga gitu, rekan-rekannya juga, sahabatnya, keluarganya, itu juga memiliki nilai saham yang meningkat sebesar 2 kali juga, 2 juta. Nah, artinya apa? Ini adalah sebuah market signal gitu ya, sinyal yang baik gitu ya artinya ya. Berarti usahanya Pak Bejo ini diterima oleh market gitu, sehingga nilai sahamnya naik. Jadi Pak Bejo punya rekomendasi gitu ya, beserta 7 orang rekannya untuk ya sudah menjual sahamnya. Pak Bejo dan teman-temannya bisa menjual sebagian atau seluruh saham yang dimiliki ke orang lain. Itu ya konsepnya rekan-rekan ya, paham ya? Jadi kalau kita menjual lagi ke orang lain gitu ya, kalau dalam peraturan yang bisa kita pelajari di bursa efek ya kita jual ke bursa efek gitu. Kita mencari investor eksternal gitu, mencari pendanaan. Nah, itu di bursa gitu ya. Nah, ini saya coba analogikan gitu. Jadi dia bisa mengajak teman-temannya atau saudara-saudaranya lagi untuk join venture. Kalau dia usahanya bakso gitu. Sesederhana itu ya rekan-rekan ya. Dan ini konsep yang harus kita pahami. Sampai sini dulu paham ya rekan-rekan ya? Paham, Pak. Ini makin seru ya topiknya ya. Lanjut, Pak. Ada lagi. Ini ada ilustrasi lagi ya. Lihat. Beli motor Tiger atau saham Astra. Nah, ini kita langsung bandingkan gitu. Kepemilikan kita punya ingin motor sebagai kendaraan gitu. Atau kita ingin memiliki saham yang memang punya growth, pertumbuhan. Nah, ini rekan-rekan kita bisa lihat ya. Jadi, rekan-rekan lihat tuh. Harga motor gitu ya. Rekan-rekan bisa lihat. Motor Tiger ya. Itu nilainya 7,8 juta. Gitu ya. Kita bandingkan di tahun 93 ya. Gitu ya, 7,8 juta. Kemudian di tahun 93 juga kita coba ilustrasikan gitu ya, membeli saham Astra Internasional, ASI kodenya. Itu nilainya adalah per saham itu outstanding shares-nya gitu ya, nilai per lembar sahamnya adalah Rp1.546. Dia membeli 5.045 lembar. Tadi satu saham, satu lot isi 100 saham gitu ya. Nah, ini kita asumsikan gitu ya, kita ilustrasikan. Kita lihat di tahun 93 gitu ya, berkembang tuh. Di tahun 2011 gitu, mencapai 428% growth-nya. 18 tahun kemudian. Nah, ini kalau kita lihat, itu kalau kita bisa memahami kondisi dari Astra Internasional gitu ya, kita memahami secara fundamental, itu artinya kita tidak serta-merta gitu. Kalau ada kenaikan growth yang sedikit, kita langsung jual. Nah, ini orang yang sabar gitu. Investor yang benar-benar resisten gitu. Resilience gitu ya. Jadi, biasa investor tuh kalau dia resilience gitu ya, punya sifat yang benar sabar gitu ya, dia menunggu situasi, itu dia bisa tahan tuh, tidak menjual sahamnya untuk 10 tahun, 20 tahun datang bahkan. Jadi ditahan, sahamnya di hold, itu baru bisa kemudian dijual di 2011 atau seterusnya, itu bisa mendapatkan return yang lebih besar tuh, growth-nya juga. Jadi rekan bisa lihat tuh semuanya ya perkembangannya. Jadi saham ASI itu naik signifikan per lotnya, per lembar sahamnya gitu ya, itu 66.150 dari 1.546 gitu ya. Nah, ini juga sama. Kita coba ilustrasikan pertumbuhan saham pada saham-saham yang saya coba pilihkan itu yang blue chip lah ya, Astra Internasional, Unilever, UNVR, kode sahamnya di bursa ya. Rekan-rekan pasti sudah sangat familiar ya, perusahaan yang sudah melantai di bursa sangat lama ya. Kita lihat initial public offering IPO di tahun 82, Unilever ini ya. Jadi di tahun
2000-an gitu ya, 2015 ke atas gitu. Kita bisa lihat per September 2015 itu nilai sahamnya gitu ya 7,63 miliar lembar saham dengan harga 37.000 per lembarnya. Jadi kita tahu, saya sampaikan tadi, Unilever adalah saham blue chip gitu dengan market kapitalisasi terbesar. Kita lihat tuh market cap-nya tuh 282 triliun. Gitu ya rekan-rekan. Dia pertama kali IPO di 82 harganya hanya Rp30 tuh, bayangin. Market cap-nya 29,21 miliar. Meningkat tuh beberapa kali lipat ya, meningkat sampai 1.300 kali dalam 19 tahun. Nah itu kalau rekan-rekan lihat tuh perkembangannya sangatlah luar biasa gitu ya rekan-rekan ya, pertumbuhan saham Unilever. Tapi saya lihat Unilever setelah COVID ya, terutama ya pandemi di 2020 hingga sekarang, itu pertumbuhannya memang tidak terlalu baik gitu. Growth-nya cenderung konstan. Jadi saya tidak merekomendasikan Unilever sebenarnya. Gitu rekan-rekan ya. Jadi kemarin saat ada outbreak COVID gitu ya, ini saham ini terbukti memang terlalu konstan ya. Dia saham yang memang terlalu flat gitu ya pertumbuhannya. Ternyata dia tidak resisten juga terhadap kondisi eksternal, kondisi pandemi gitu. Saya bisa menyarankan rekan-rekan kalau bisa ya berinvestasi pada tadi Astra, yang lebih baik lah. Astra kinerjanya lebih baik. Nah ini ya, dan kita lanjut. Nah kalau kita bicara indeks saham itu kita pecah gitu ya, ada non sektoral dan sektoral. Jadi kita tahu sektoral itu adalah sektor-sektor yang bisa rekan-rekan lihat di bursa efek tentunya ya. Itu rekan-rekan kalau rekan-rekan pahami gitu. Indonesia punya berbagai banyak industri, sektor gitu ya, dari agriculture, mining, basic industry gitu ya, hingga manufacturing. Ini kita tahu juga di dalam sektor-sektor tersebut yang sudah melantai di bursa emiten gitu ya, perusahaan itu hingga 500 bahkan 600 sekarang. Gitu ya. Nah, kita juga mengenal gitu. Dalam kategori non sektoral ada 15 indeks saham. Yang sering kita bisa lihat, kita mengenal adalah IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Jadi IHSG itu adalah gabungan gitu ya dari semua indeks sektoral. Jadi 10 sektoral ini kita bisa summary-kan gitu ya dengan mengacu pada indikator IHSG. Jadi mudahnya itu rekan-rekan bisa cek di Yahoo Finance ataupun di Google ya. Jadi tiap hari itu kalau rekan-rekan ingin tahu kita nih kondisi ekonomi kita nih bertumbuh atau tidak dalam misalnya 1 minggu atau 1 bulan, ini gampang. Rambu-rambu lalu lintasnya gitu ya. Alarmnya tuh gampang. Rekan-rekan cek harga IHSG tiap hari gitu ya, jam 4 sore. Dia pasti closing tuh. Jadi kalau IHSG-nya merah, berarti kondisi ekonomi ini sedang turun. Gitu ya. Itu kita bisa rekap selama 1 pekan misalnya. Oh, ternyata banyak yang merah nih. Berarti tidak tumbuh nih semua sektor. Itu kategori yang paling mudah. Kalau kita ingin juga melihat growth domestik bruto gitu ya, produk domestik bruto ya, PDB gitu ya. Nah itu rekan-rekan bisa lihat dengan mudah melalui indikator namanya IHSG. Sampai sini dulu paham ya, rekan ya? Paham, Pak. Oke, Pak. kita lanjut lagi ya. Iya, Pak. Lanjut. Kita lihat rekan-rekan, ini ada flow membeli saham perdana. Ini sangat kompleks. Ini dulu gitu. Rekan-rekan bisa lihat itu chart-nya gitu ya, flow-nya hingga 7 step gitu. Rekan-rekan ingin membeli saham. Nah, ini kan kita bisa lihat saat ini gitu ya, bursa efek mengatur pembelian saham secara perdana itu lebih mudah. Karena di era digitalisasi juga ya rekan-rekan ya. Rekan-rekan nanti bisa pelajari ini. Nah, ini ya. Nah, ini yang saya coba ingin sampaikan mekanisme perdagangan di pasar sekunder. Ini yang biasa terjadi gitu. Jadi, investor ingin menjual, membeli gitu ya, itu sebagai juga anggota bursa,
itu harus melewati gitu ya. Dia ingin menjual sahamnya, dia artinya harus juga melantai di bursa itu di IDX ya. Jadi Indonesian Stock Exchange gitu ya, Bursa Efek Indonesia, itu ada juga lembaga-lembaga yang mengawasi ya, ada kustodian gitu ya, ada penjamin efek Indonesia, KPEI dan KSEI. Nah, itu sebenarnya itu saling apa ya, berkesinambungan gitu ya, berkolaborasi lah yang antara IDX, KPI dan KSEI, gitu ya. Nah, kita lanjut ya rekan-rekan ya. Jadi kita masuk pada perkembangan saham saat ini di era digital itu ya. Rekan-rekan kalau kita bertransaksi saham ya, sekarang sudah sangat mudah. Rekan-rekan bisa, saya bukannya promo ya, saya bukan memang endorse ya, tapi saya ingin menyampaikan rekan ini bisa menabung saham itu melalui aplikasi namanya Ajaib. Jadi gini konsep rekan-rekan, rekan-rekan punya salary nih, gaji gitu ya. Rekan-rekan tuh tiap bulan alokasikan gitu, sisihkan dananya untuk menabung. Ini sama konsepnya rekan-rekan menabung di bank juga. Misalnya let's say rekan-rekan punya gaji 1 bulan 5 juta. Itu saya bisa memberikan saran, rekan-rekan 1 juta itu dialokasikan, rekan-rekan belilah investasi gitu ya pada saham-saham tadi LQ45. Di Ajaib itu sudah ada analisis fundamentalnya, teknikalnya, menggunakan robo, itu sudah segala macam. Jadi rekan-rekan ini harus berani gitu. Di sini kan rekan-rekan sudah bekerja ya. Sudah, Pak. Ya, Nah, Pak. itu. Di sini ada yang pernah coba bertransaksi saham di Ajaib? Saya, Pak. Belum saya, Saya, Pak. Pak. Saya, Nah, Pak. itu ya rekan-rekan ya. Harus berani ya. Jadi rekan-rekan bisa mendiversifikasi namanya portfolio. Tadi teorinya Warren Buffett. Don't put your egg in one bucket. Jangan letakkan telur pada keranjang yang sama, nanti pecah. Tadi kan banyak sektor tuh di Indonesia. Rekan-rekan coba meminimalkan resiko dengan cara diversifikasi asetnya. Jadi rekan-rekan berinvestasi 1 juta gitu. Rekan-rekan investasi pada sektor perbankan untuk misalnya nominal 200.000 gitu ya. Kan 1 juta nih. 300.000 pada sektor apa Pak Wahyu? Manufaktur. 500.000 pada sektor apa Pak Wahyu? Tambang, mining. Bisa rekan-rekan. Rekan-rekan pecah, intinya jangan dipusatkan pada satu sektor. Itu tips yang bisa saya berikan ya, rekan ya. Nah ini juga saya nanti akan sampaikan ya. Mungkin kalau ada waktu nanti next Vicon selanjutnya saya coba sampaikan portfolio saham saya ya. Ya meskipun saya bukan investor besar gitu ya, tapi saya selalu menyisihkan dana saya. Saya tiap punya gaji, salary gitu, saya sisihkan, saya alokasikan, saya tabung gitu. Nah itu, mindset saya for the long run. Jadi untuk investasi jangka panjang. Nah, kemudian kita lanjut. Mengapa perlu investasi? Rekan-rekan lihat tuh. Tadi ya, seperti rekan-rekan ilustrasinya membeli motor Tiger atau membeli saham Astra. Ya membeli alat moda transportasi, ya itu baik-baik fine-fine saja gitu ya. Tapi dia itu antara harga beli dengan harga jual itu pasti turun. Nah, kalau rekan-rekan berinvestasi pada aset-aset saham gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, yang merah tuh. Cenderung gitu ya. Kita kan tahu, kita mengenal namanya nilai intrinsik gitu dari sebuah uang gitu ya. Jadi tiap tahun gitu ya, nilai itu kan bisa turun nilai intrinsiknya ya dari sebuah mata uang. Terutama IDR, Indonesian Dollar Rupiah gitu ya. Nah, ini rekan-rekan kita lihat tuh investasinya kalau rekan-rekan menabung saja gitu ya dengan rupiah, ya tentunya rekan-rekan misalnya 10 tahun gitu. Cenderung rekan-rekan itu dengan memasukkan unsur inflasi gitu ya. Ya rekan-rekan pasti nilainya itu, uangnya itu, nilai intrinsiknya itu pasti turun juga. Dengan memasukkan namanya variabel inflasi. Ini ambil contoh. Jadi inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Jadi dengan kata lain merupakan proses menurunnya nilai uang secara terus-menerus. Nah, kalau rekan-rekan lihat
kalau rekan-rekan investasi ke saham gitu ya, rekan-rekan bisa lihat tuh grafiknya. Jika 10 tahun lalu Anda melakukan investasi sebesar 100.000, berapa nilai investasi Anda sekarang? Rekan-rekan bisa lihat tuh, dari obligasi, deposito, emas, tabungan. Dari tahun 2008 hingga 2019. Yang hijau tuh saham tuh. Lihat, mana yang paling growing gitu. Punya growth paling bagus gitu. Saham, Pak. Saham. Ini sudah memasukkan indikator variabel inflasi ya rekan-rekan ya. Tabungan tetap flat tuh. Oh, For the next 10 years, 10 tahun gitu. Tapi saham lihat, ini baru 100.000. Gimana kalau nominalnya nolnya itu makin banyak gitu. 2 digit, 3 digit, 4 digit. Nah, tentunya rekan-rekan bisa lihat tuh growth-nya. Ya kan? 16,31%, rekan-rekan, itu sudah memasukkan variabel namanya inflasi. Kalau rekan-rekan hanya di emas, deposito, obligasi, itu cenderung lebih flat gitu. Nah, tapi resiko saham ini bisa sewaktu-waktu turun gitu ya. Tapi rekan-rekan harus bisa tadi bersabar, menahan diri. Kuncinya menahan diri. Kan kita ingin investasi jangka panjang gitu. Tapi saham dengan memasukkan berbagai variabel indikator eksternal seperti inflasi, terus terjadi misalnya perang dunia, terus pandemik, itu saham lebih resilience, lebih mampu bertahan gitu rekan-rekan ya, dibandingkan produk-produk aset keuangan lainnya. Gitu ya. Nah, kemudian kita masuk dengan terminologi apa itu pasar modal. Jadi pasar modal itu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan, saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Jadi gini rekan-rekan, kalau rekan-rekan tadi saya sampaikan, memang kalau mempelajari saham itu tidak sesederhana itu. Rekan-rekan nanti belajar ya, bagaimana menghitung expected return. Saya keluarkan rumus andalan saya, namanya CAPM, Capital Asset Pricing Model. Gimana rekan-rekan bisa menentukan nilai expected return berdasarkan data historik yang sudah ada. Gitu. Kita kan ingin memforecast gitu, expected return. Return yang diharapkan ya dengan cara apa ya? Meramalkan, memforecast, tapi dengan variabel yang sudah kita miliki gitu ya. Kita sudah tahu tuh. Nanti ya. Nanti ini kita lanjut dulu ke terminologi pasar modal ya. Nah, ini di pasar modal itu ada apa aja sih? Ada perusahaan tentunya. Kita mengenal ya istilah perusahaan itu namanya emiten. Kemudian pasar modal, investor, kemudian juga diawasi OJK, ada IDX gitu ya. Ya, kemudian ada kustodian, ada KPI juga gitu ya. Nah, itu ya anggota di dalam pasar modal, pihak-pihak yang terlibat stakeholder ya di pasar modal. Oke, sudah tampil ini ya rekan-rekan ya. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Kita lihat tuh rekan-rekan. Ini hanya beberapa perusahaan yang saya coba tampilkan ya. Ini saya catat saya ambil dari IDX gitu ya. Kita lihat perusahaan yang melantai di bursa itu hingga 2023 terakhir itu tercatat sekitar 653 perusahaan. Ini terus bertambah gitu. Nah, tentunya kalau kita ingin tahu gitu ya rekan-rekan, saya bisa memberikan sebuah tips gitu ya, karena saya dulu sempat diajak dosen saya saat saya kuliah S1 ya. Kita menyusun namanya prospektus. Tahu nggak prospektus itu apa? nggak tahu, Pak. Waduh. Yang lain ada? Pernah dengar nggak prospektus? Nggak pernah, Pak. Waduh, boleh cari tahu ya. Jadi kalau rekan-rekan misalnya ingin melantai di bursa gitu dari perusahaan yang sifatnya private atau perusahaan keluarga, kan ingin melantai di bursa gitu untuk mendapatkan pendanaan eksternal. Kan tujuan perusahaan itu melantai di bursa apa sih? External funding, gitu ya, mencari pendanaan, kan gitu. Nah itu kita lihat kalau flow-nya ya, kalau rekan-rekan ingin perusahaan yang rekan-rekan miliki itu melantai di bursa, itu rekan-rekan harus menyusun namanya dokumennya prospektus. Ya intinya tuh prospektus tuh
adalah sebuah profil perusahaan rekan-rekan semua yang harus dilihat gitu ya, ditinjau oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) gitu sebelum nanti di bursa. Tapi dokumen yang mendukung itu sangat banyak prospektus tuh, gitu ya. Tidak hanya sebatas profil, tapi semua hal berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan itu harus dicantumkan gitu. Memang mekanismenya agak panjang kalau kita bicara prospektus. Saya itu dulu gitu ya, saya diajak dosen saya untuk menyusun prospektus perusahaannya dia, itu sampai 1.000 halaman tuh. Saya akhirnya nggak kuat karena saya ingin skripsi ya rekan-rekan ya. Karena saya dulu di Depok ya, saya S1 di FEUI, itu saya sempat sebenarnya ingin gitu, join gitu. Dengan dosen tersebut ada kesempatan, tapi melihat saya juga punya urgensi gitu, prioritas menyelesaikan skripsi, ya akhirnya saya lebih fokus ke skripsi gitu ya. Itu 1.000 halaman, saya beserta rekan-rekan saya gitu ya. Saya nggak kuat, akhirnya keluar dari pengerjaan prospektus ya, dokumen penyusunan profil yang akan disampaikan ke OJK gitu ya. Nah, itu kita lihat memang perusahaan-perusahaan yang sifatnya private ingin melantai di bursa ini menghadapi gitu ya, melewati serangkaian prosedur gitu ya, memang panjang. Jadi memakan biaya, memakan waktu. Nah, itu ya. Tapi kita lihat perkembangannya. Perusahaan-perusahaan yang sudah melantai di bursa di Indonesia itu kan banyak sekali ya. Jadi perusahaan BUMN ada di situ, BUMD, kemudian swasta, perusahaan keluarga, konglomerasi, multinasional juga ada. Nah, ini kalau kita lihat dibandingkan dengan negara-negara Asia ya, Indonesia ini perkembangan yang melantai di bursa, pertumbuhannya itu lebih rendah. Karena tadi menyusun prospektus saja sudah sangat sulit gitu ya. Jadi kalau di luar negeri seperti Malaysia itu pertumbuhannya hingga mencapai 30% per tahunnya. Jadi banyak perusahaan yang akhirnya ingin mencari pendanaan eksternal melantai di bursa gitu. Tapi Indonesia ini pertumbuhannya sangat lambat, di bawah 10%. Ini saya baca berdasarkan riset ya. Jadi memang Indonesia menghadapi masalah tantangan tadi gitu ya. Karena adanya regulasi, adanya peraturan yang memang akhirnya mempersulit perusahaan swasta gitu ya, perusahaan keluarga melantai di bursa. Itu ya rekan-rekan ya. Nah ini, rekan-rekan, ini ada seorang investor, tokoh sukses Indonesia ya. Tahu ya? Siapa namanya tuh? Sebutin tuh. Pak Lee Kung Hong, Pak. Kenal nggak? Kenal. Siapa? Maria Rambo. Selalu nonton dia di YouTube, Pak. Dia adalah pembicara. Dia ada investor terbesar di Indonesia. Ya, lihat rekan-rekan, sahamnya namanya UNTR, United Tractors. Gitu ya, rekan-rekan bisa cari tahu lah. Dia itu di tahun 2000 investasi tuh. Dia ini investor jangka panjang juga. Jadi dia melihat berdasarkan kinerja historisnya gitu. Perusahaan kalau dia ingin berinvestasi gitu ya. Jadi ini Lu Keng Hong gitu ya. Dia membeli harga UNTR di tahun 2000 itu nilainya sekitar 1.000, di bawah 1.000. Rekan-rekan lihat tuh. Dia melihat kinerja perusahaan tersebut gitu ya, memantau selama lebih kurang berapa tahun tuh? 4 tahun ya. 4 tahun saja gitu ya. Itu harganya terus naik tuh saham UNTR. Gitu ya. Nah, ini analisis namanya teknikal. Tapi Lu Ken Hong juga nggak serta-merta percaya dengan analisis teknikal gitu ya. Dia lebih percaya fundamentalnya sebenarnya. Gitu ya. Kinerjanya perusahaan untuk masa depan gitu. Dia akhirnya menjual saham di tahun 2004 itu di range harga jual gitu ya 11.000 tuh per lot sahamnya, per unit sahamnya gitu ya. Sorry, bukan per lot ya, per unit sahamnya gitu, 11.000 hingga 14.000. Kenaikannya luar biasa hingga 13.000 hingga 14.000 gitu ya. Ini luar biasa beliau. Nah, ini kita coba masuk
sebenarnya benefit apa sih kalau kita berinvestasi pada aset namanya saham gitu ya. Nah, ini kita bisa memperoleh pertama capital gain. Jadi capital gain itu adalah sebuah selisih ya antara rekan-rekan menjual unit penyertaan saham gitu ya dengan selisih harga belinya. Nah, itu. Kalau harga jual di atas harga beli itu namanya capital gain. Tapi kalau harga jual di bawah harga beli namanya adalah capital loss. Catat ya rekan-rekan ya. Kemudian juga kita kalau saham itu sudah melantai di bursa gitu ya, membeli saham itu punya benefit namanya dividen. Jadi dividen itu sebuah apa ya? Bukan profit juga ya. Sebuah keuntungan yang diperoleh secara rutin gitu tiap tahunnya. Kalau kita sebagai pemilik saham, apalagi kalau rekan-rekan sebagai majority shareholders, pemilik saham mayoritas, itu tiap RUPS ya, rapat umum pemegang saham, rekan-rekan pasti akan mendapatkan namanya dividen. Ya sebuah reward gitulah ya. Jadi kalau rekan-rekan bekerja sekarang di BUMN banyak ya, itu rekan-rekan tidak hanya insentifnya berupa tunjangan, berupa uang gitu ya. Benefitnya biasanya juga dengan dividen non cash. Jadi unit penyertaan gitu, kepemilikan. Biasanya seperti itu perusahaan BUMN banyak ya. Di sini ada rekan-rekan sudah bekerja mendapatkan sebuah insentif gitu ya, namanya dividen non cash. Pasti ada ya. Di level manajerial lini menengah hingga ke atas biasanya mendapat benefit reward namanya dividen. Kemudian ini kita lihat tentunya gitu ya, menjadi bagian dari perusahaan. Mau rekan-rekan berinvestasi 100.000, 1 juta, itu kan minority ya shareholders ya. Itu rekan-rekan punya hak gitu ya, punya suara, punya right, hak gitu ya. Kalau rekan-rekan ingin hadir dalam rapat-rapat umum pemegang saham RUPS. Jadi menjadi bagian, kita kan shareholder. Majority or minority ya sama aja gitu ya rekan ya. Nah, tadi kemudian hadir di dalam rapat-rapat umum pemegang saham. Biasanya saham-saham yang membagikan dividen secara rutin tiap tahunnya itu mengadakan RUPS gitu ya, berkala tiap tahunnya mengundang shareholder itu disampaikan, dilakukan analisis ke depan gitu ya, mau dia melakukan ekspansi terhadap unitnya, bisnisnya gitu ya, ataupun dia yang membagikan dividen secara tunai, segala macam skemanya banyak yang dibahas dalam RUPS tahunan ya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang rutin mengadakan RUPS itu bagus perusahaannya. Artinya secara terbuka, secara transparan, secara akuntabel menyampaikan informasi gitu ke shareholders. Kemudian investasi saham itu resiko dapat dikelola. Tadi saya sampaikan, meskipun high risk, tapi kan konsekuensinya bisa high return. Jadi, meskipun resikonya tinggi gitu ya, kita bisa mengelola. We have to manage the risk sebenarnya. We should have gitu ya. Kalau bisa ya. Kita sewajarnya, sewajibnya gitu ya mengelola resiko saham. Nah, itu rekan-rekan tadi yang disampaikan Warren Buffett. Jadi dengan diversifikasi. Jadi rekan-rekan bisa berinvestasi pada beragam sektor-sektor industri di Indonesia gitu. Kemudian dapat diwariskan ya ini ya. Jadi kepemilikan itu ya dapat diwariskan gitu ya. Ini beberapa benefit ya rekan-rekan ya. Nah nih, majalah Forbes di tahun 2021, rekan-rekan lihat orang terkaya di Indonesia. Ada Robert Budi Hartono ya, Michael Hartono, ini Hartono Brothers ya. Ini 9 naga ya rekan-rekan ya. Jadi dia itu kaya tidak hanya bekerja gitu, tapi dia berinvestasi pada saham, pasti tuh. Nggak mungkin tuh. Dia kerja-kerja nggak mungkin gitu menjadi pegawai gitu. Nggak cukup gitu. Jadi berinvestasi gitu ya rekan-rekan ya. Ini orang-orang terkaya di Indonesia pasti punya investasi pada saham-saham blue chip ya, saham-saham dengan kinerja terbaik gitu ya rekan-rekan ya. Nah, itu ya.
Kemudian saya ingin sampaikan apa bedanya sih investasi dengan trading. Tuh ya, kalian bisa lihat ya. Kalau investasi, ya kan bisa punya pilihan gitu ya, buy and hold. Kalau trading, buy and sell. Kemudian kalau investasi, membeli saham perusahaan berfundamental baik. Nah ini, kalau trading tadi ya hanya membaca analisis teknikal gitu, membeli saham perusahaan yang harganya berpotensi naik, buy grafik gitu. Tapi kalau fundamental, rekan-rekan membaca laporan keuangan tuh. Kemudian investasi tadi, saya sampaikan ya, mindset saya kalau berinvestasi pada saham itu motifnya bukan spekulasi atau berjaga-jaga, tapi investasi jangka panjang. Kalau trading ya jangka pendek gitu. Hari ini beli, besok jual. Bahkan hari ini beli, besok sore jual. Nah, itu jangan mindsetnya rekan-rekan ya. Kemudian fokus pada kesehatan finansial perusahaan kalau investasi. Dan kita ingin membeli kepemilikan, kinerjanya gitu ya. Kalau trading fokus pada pergerakan harga sahamnya karena teknikal tadi membacanya gitu ya. Kemudian dasar pertimbangan transaksi menggunakan tadi analisis fundamental. Nah, tadi kalau trading ya teknikal gitu ya. Nah, ini juga kalau investasi rekan-rekan akan mendapatkan namanya value, income, growth. Sementara kalau trading ya rekan-rekan ya sebatas mendapatkan namanya capital gain ya intinya ya. Nah, ini kita lanjut cara masyarakat mendapatkan keuntungan saham, pembelian saham gitu ya. Jadi meningkatnya nilai capital gain dan mendapatkan dividen. Tadi saya sudah sampaikan ya rekan-rekan ya. Kita masuk ya pada penerapan aplikasi kalau kita ingin terjun berinvestasi pada saham ya. Nah ini, untuk bisa menilai apakah sebuah saham bernilai mahal atau murah, gitu ya, overvalued or undervalued, biasanya digunakan rasio perhitungan. Nah ini saya sampaikan, ini rasio-rasio kinerja yang bisa kita hitung gitu, secara fundamental ya, dari laporan keuangan perusahaan. Ada EPS, earning per share, ada price to earning ratio, PER gitu ya, kemudian ada PBV, price to book value, dan lain-lain. Ini indikator-indikator rasio-rasio yang bisa kita hitung dalam melakukan valuasi saham. Kemudian lanjut, apa sih tujuan penilaian saham? Penilaian saham dilakukan guna menilai saham yang akan dibeli atau dijual, yang akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Gitu ya. Tadi saya sampaikan di awal ada expected return. Kemudian nilai saham dibedakan menjadi, ini rekan-rekan ya. Iya. Halo, bisa di unmute dulu ya, agar kondusif ya rekan-rekan ya. Ini siapa yang belum di unmute ya? Pajerin tuh, Pak. Oke. Oke, kita lanjut dulu ya, agar lebih kondusif. Pertama, nilai saham dibedakan menjadi ada nilai bukunya, nilai pasar, dan nilai intrinsik gitu ya. Ini harus kita sepakati dulu. Kemudian kita coba bahas secara pelan-pelan gitu ya. Apa nilai buku? Nilai buku per lembar saham adalah nilai aktiva bersih, net aset yang dimiliki pemilik dengan memiliki satu lembar saham dan dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Nilai buku rumusnya adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar. Jadi equity dibagi dengan outstanding shares. Itu adalah book value. Gitu ya rekan-rekan ya. Kemudian nilai pasar, market value. Harga saham di bursa saham pada waktu tertentu ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Kemudian nilai intrinsik, nilai sebenarnya atau nilai seharusnya dari suatu saham. Calon investor menghitung nilai intrinsik saham untuk memutuskan strategi investasinya, gitu ya. Nah ini, tadi saya sampaikan, kalau kita sudah menilai dengan intrinsik, gitu ya, artinya rekan-rekan bisa menentukan harga saham itu overvalued atau undervalued, gitu. Kalau jika nilai pasar lebih besar daripada nilai intrinsik, itu keputusannya adalah overvalued, dijual saja. Tapi kalau nilai pasar lebih rendah dibandingkan nilai intrinsik, itu kategorinya adalah undervalued, kita bisa beli. Ini ya, harus di-highlight ya rekan-rekan ya. Saya berikan kata kunci ya. Kemudian menentukan nilai intrinsik. Tadi saya sudah sampaikan ya.
analisis fundamental dan teknikal analitik gitu ya. Ini tadi saya sudah sampaikan dengan panjang lebar, rekan-rekan bisa pelajari. Kemudian juga ada analisis ekonomi, menganalisis variabel ekonomi makro suatu negara dari produk domestik bruto, tingkat pengangguran, inflasi, kurs, investasi, tingkat bunga. Nah, ini biasanya variabel-variabel eksternal gitu ya rekan-rekan ya. Kemudian juga analisis industri. Nah, kita juga bisa melakukan proses namanya benchmarking terhadap industrinya gitu. Misalnya seperti apa Pak Wahyu? Tadi misalnya kita ambil produk-produk manufaktur gitu ya, manufaktur, perusahaan manufaktur. Seperti apa ya? Apa rekan-rekan? Yang rekan-rekan tahu perusahaan manufaktur? Ada yang bisa memberikan ide? Mayora bukan, Pak? Ya, salah satunya itu. Bisa ya, Mbak? Makasih ya. Jadi, ya kita ambil contoh Mayora. Itu juga perusahaan manufaktur, artinya ya sudah, dia harus melakukan kajian, melakukan benchmarking ya, terhadap industrinya, manufaktur gitu. Itu yang saya ingin sampaikan ya. Jadi penting nih, melakukan riset, analisis industri. Ini ada penelitian, analisis industri, rekan-rekan bisa baca lah ya. Nah, saya coba masuk pada pendekatan fundamental ya. Ada present value approach, kemudian ada price earning ratio approach. Nah ini, sudah tampil ya rekan-rekan ya? Sudah. Jadi rumusnya adalah, ini kita coba baca terminologinya dulu ya. Apa itu present value approach? Pendekatan present value, pendekatan nilai saat ini. Nilai saham yang dihitung dengan mendiskontokan arus kas masa depan yang diterima investor, atau kita mengenal dividen discounted model. Rumusnya adalah PO sama dengan sigma, gitu ya. Arus kas dibagi dengan 1 per ditambah gitu ya, rate of return, required rate of return. Kita pangkatkan dengan T, periodenya. Nah, kemudian price earning ratio approach. Rasio harga pasar saham dibandingkan dengan laba bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar investor menilai harga saham dari kelipatan laba yang dilaporkan perusahaan. Rumusnya adalah harga per lembar saham dibagi dengan laba per lembar saham. Makanya price to earning ratio kan namanya. Nah ini ya rekan-rekan ya. Analisis perusahaan. Dua komponen utama dalam menganalisis perusahaan. Ada EPS, ada PER. Kedua komponen dapat dipakai untuk mengestimasi nilai intrinsik saham. Nah ini ya rekan-rekan cukup menghitung EPS-nya dan PER-nya. Nah, kita masuk karakteristik saham gitu ya. Ada dua, saya sempat singgung di awal ya. Kita mengenal adanya saham preferen atau preferred stock dan juga saham biasa common stock. Perbedaannya apa Pak Wahyu? Nah, ini ya di dalam tabel ya dijelaskan ya. Kalau preferred stock gitu ya nilainya fix, sementara common stock dikontrol oleh manajemen perusahaan. Kemudian preferred stock no control, tidak memiliki hak suara, sementara common stock punya dividen. Meskipun tidak jaminan gitu ya. Kemudian ada capital gain gitu ya. Sementara preferred stock get paid before common, dibayar pertama. Sementara kita lihat kalau common stock juga get paid last gitu ya, dibayar di akhir. Penilaian saham preferen. Dalam analisis fundamental, penilaian nilai saham dilakukan untuk mencari present value dari aliran kas di masa yang akan datang. Nah, ini rumusnya ya, rekan-rekan ya. Itu dipelajari ya. Bisa ya? Nanti saya share ini materi ini. Semuanya ya. Baik, Pak. Oke. Penilaian saham preferen. Rumusnya adalah nilai saham preferen sama dengan dividen saham preferen dibagi dengan tingkat return yang disyaratkan pada saham preferen. Nanti ya ada ilustrasi rekan-rekan ya. Nah ini ada contoh. Coba baca. Mas Herman. Bisa ya? Bantu saya baca ini coba. Mas Herman Yosef. Bisa? Baik, Pak. PT Pundi Jaya Santosa mempunyai saham preferen dengan dividen yang dibayarkan sebesar Rp1.500 setiap tahun. Tingkat return yang diinginkan investor adalah 14%. Berapa nilai sekarang saham preferen? Coba, berapa Mas nilainya? Rumusnya sama dengan DP per KP sama dengan 1.500 per 0,14. Sama dengan
10.714,28, Pak. Oke, makasih Mas Firman Yosef. Nah, ini ya rekan-rekan ya, ini contoh gitu ya. Jadi ini rekan-rekan bisa melakukan valuasi gitu ya terhadap jenis saham gitu. Ini contohnya saham preferen. Nah, ini ya. Kita langsung pada ilustrasi biar lebih aplikatif. Kemudian makasih ya Mas Yosef ya, Herman Yosef. Kemudian penilaian saham biasa, common stock valuation. Expected return. Expected return adalah tingkat persentase pengembalian yang diharapkan. Rumusnya adalah expected return, kita lihat lambangnya, simbolnya adalah R. R sama dengan dividen 1 ditambah price pada tahun pertama dikurangi price tahun ke-0 dibagi dengan PO, price tahun ke-0 gitu ya. Kemudian adapun selanjutnya penilaian saham biasa ini dapat dibagi menjadi dua hal. Kita pecah gitu ya. Kita breakdown kembali dividen yield ditambah capital gain. Expected return dengan lambang R sama dengan dividen tahun pertama dibagi dengan price di tahun ke-0 ditambah dengan price tahun pertama dikurangi price tahun ke-0 dibagi dengan price tahun ke-0 gitu ya. Nah, ini contoh. Saya langsung bacakan saja rekan-rekan ya. PT XYZ memperkirakan akan ada pendistribusian dividen tahun depan sebesar Rp3.000. Harga saham PT ini sekarang adalah Rp8.000 per lembar. Tahun depan diramalkan harga saham akan naik menjadi Rp10.000 per lembar karena perusahaan baru saja memenangkan proyek besar dari pemerintah. Berapa expected return dari saham PT XYZ? Kita bisa hitung dengan rumus tadi. Mudah ya. R sama dengan 3.000 ditambah 10.000 dikurangi 8.000 dibagi 8.000. 62,5% itu adalah expected return dari saham PT XYZ. Mudah ya rekan-rekan ya. Tinggal dimasukkan saja formulanya. Kemudian penilaian saham biasa selanjutnya kita mengenal model namanya Dividend Discounted Model atau DDM. Perhitungan harga saham dengan present value dari semua dividen yang diharapkan diterima di masa yang akan datang. Ini contohnya ya. Rumus Dividend Discount Model DDM. Kita mengenal H adalah time horizon for your investment. Itu rumusnya ya. PO sama dengan dividen tahun pertama dibagi 1 ditambah required rate of return dipangkat 1. Gitu ya. Hingga seterusnya. Nanti kita lihat dengan ilustrasi rekan-rekan ya. Contoh soal. Diramalkan bahwa PT XYZ akan membayar dividen sebesar $3, 3,24 US dollar, 3,50 US dollar untuk 3 tahun yang akan datang for the next 3 years gitu ya. Pada tahun ketiga, berarti in the 3 years gitu ya, pada tahun ketiga kalian mengantisipasi menjual saham dengan harga pasar sebesar 94,48 US dollar. Kita ingin hitung berapa harga saham apabila diketahui 12% expected return-nya. Ya, kita masukkan tadi rumus tadi ya, yang ini. Nanti ini keluar ya, soal UAS ya rekan-rekan ya. Saya berikan sebuah ilustrasi, sehingga rekan-rekan bisa menjawab dengan sesuai rumus DDM ya, dividen discount model, gitu ya. Nah, kita hitung saja. Price dividen tahun pertama, ditambah dengan required rate-nya tahun pertama, gitu ya. Kemudian, yang membedakan apa? Di tahun ketiga, dia kan menjual tuh, unit penyertaannya sekitar 94,48. Ini harus ditambahkan dulu. Ya, rekan-rekan ya. Tadi dalam soal tuh. Dia ingin menjual saham dengan harga pasar 94. Ini harus ditambah dulu. Karena di tahun ketiga dia ingin jualnya. Diperoleh present value, nilainya harga saham tersebut adalah 75,75 US dollar gitu ya. Nah, ini rekan-rekan ya. Sampai sini dulu paham ya? Mudah ini ya. Paham, Pak. Oke. Yang lain? Aman, Pak, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Ini harus bisa ya, ini menjawab soal UAS. Kemudian kita juga mengenal dalam penilaian saham biasa, dividen bertumbuh secara konstan. Constant growth model, ini banyak model ya, rekan-rekan dalam menghitung saham. Tadi kan saya sudah sampaikan di awal, saham itu ada dua jenisnya, preferred stock dengan common stock. Ya kita hitung gitu ya.
dengan berbagai metode, model. Nah, dividen ini tumbuh sesuai dengan tingkat pertumbuhan perusahaan. Model ini mengasumsikan bahwa dividen tumbuh pada suatu tingkat tertentu, G per konstan, gitu ya, dibagi dengan konstan. Model ini cocok untuk perusahaan yang mature dengan pertumbuhan yang stabil. Di PO sama dengan D0 ditambah 1 dikali 1 tambah growth dibagi dengan nilai saham gitu ya, perusahaan dikurangi dengan growth-nya. Ini dengan contoh ya rekan-rekan ya. Nah, ini ya, dividen pertumbuhan konstan, rumusnya ya, rekan-rekan bisa baca tuh ya. Jadi model ini disebut Gordon model. Ini kita langsung aplikasikan ya rekan-rekan ya. Constant growth model, Gordon model. Dengan menggunakan Gordon model, hitunglah harga saham A apabila diketahui dividen terakhir adalah 1,82 rupiah. Kemudian diketahui tingkat pertumbuhan perusahaan diperkirakan sebesar 10%. Investor mensyaratkan return sebesar 16%. Berapa harga saham A? Ya, kita masukkan rumusnya ya. Tadi PO sama dengan D0 ditambah 1 ditambah growth dibagi dengan keuntungan sahamnya gitu ya, dikurangi growth. Itu ya, diperoleh 33,3 rupiah. Nah, ini kesimpulannya untuk penilaian saham biasa constant growth tadi ya. Ini rekan-rekan bisa pelajari lagi, ini harus dipelajari ya rekan-rekan ya, dilatih. Nah, ini kita lanjut. Dividen tumbuh secara tidak konstan, non-constant growth rate. Umumnya tingkat pertumbuhan dividen tidak konstan karena kebanyakan perusahaan mengalami life cycle. Gitu ya. Kita tahu perusahaan itu kan mulai dari dari dia berinvestasi gitu ya. Pada tahun pertama, tahun ke-0 hingga dia growth, kemudian mature hingga decline. Itu adalah siklus perusahaan ya. Itu biasa terjadi. Nah, ini juga kita masuk contoh dalam non-constant growth. Sebuah perusahaan terbuka selama ini membagikan dividen yang jumlahnya bervariasi. Perusahaan memperkirakan kenaikan pendapatan sebesar 20% per tahun selama 2 tahun mendatang. Tetapi setelah itu, pendapatan akan menurun menjadi 5% per tahun sampai waktu tak terhingga. Kemudian, kita masuk, pemilik perusahaan menginginkan return sebesar 18%. Dividen terakhir yang dibagikan adalah 200 per lembar. Berapa harga saham perusahaan tersebut sekarang? Nah, ini kita hitung dulu. Kita masukkan semua rumus ya. Kita hitung dividen tahun pertama, kemudian tahun kedua. Maka kita bisa menghitung present value selama 2 tahun. Totalnya adalah 410,23 tuh. Ini mudah kok rekan-rekan ya. Kemudian ada jawaban lanjutan. Nah, kita menghitung harga saham pada tahun kedua. Jadi dari dividen di tahun ketiga kita bisa hitung tuh. Nah, ini rekan-rekan dipelajari nanti. Ini juga saya sudah sampaikan sebenarnya dalam video pembelajaran ya, rekan-rekan bisa lihat kembali. Saya tidak ingin mengulang ya, karena nanti panjang. Gitu ya. Di video pembelajaran di LMS, rekan-rekan bisa lihat tuh, saya sampaikan dengan detail ya, dengan coret-coretan. Jadi saya rasa itu sudah sangat jelas, angkanya sudah sangat presisi ya, tepat ya. Jadi rekan-rekan bisa mereview kembali, kemudian latihan soal. Contoh kedua, perusahaan Yahoo selama ini membagikan dividen yang jumlahnya berbeda sesuai dengan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan memperkirakan kenaikan pendapatan sebesar 30% per tahun selama 3 tahun mendatang. Tapi setelah itu pendapatan akan menurun menjadi 10% per tahun untuk selamanya. Jadi dia terjadi growth yang turun gitu ya untuk selama 3 tahun mendatang gitu ya. Berarti tahun ketiga hingga seterusnya selamanya itu pendapatan growth-nya turun sebesar 10% tuh. Kemudian pemilik perusahaan menginginkan return sebesar 16%. Dividen terakhir yang dibagikan adalah 1,82 lembar per lembar. Berapa harga saham perusahaan tersebut sekarang? Nah, ini. Rekan-rekan hitung tuh. Ya. Jadi tadi kata kuncinya dia terjadi namanya growth yang menurun selama dari tahun ketiga hingga selamanya. Berarti kita bisa hitung di tahun ketiga nih. Dividen tahun ketiga. Gitu ya. Nilainya adalah present value gitu, nilai sahamnya adalah 6,89. Rekan-rekan harus latih nih soalnya ya. Saya tidak ingin ulas lagi karena panjang ya.
Nah, untuk jawaban soal kedua, ya rekan-rekan bisa lihat tuh. Kita hitung dulu price pada tahun ketiga ya, dengan dividen yang kita hitung di tahun keempat. Kemudian kita bisa masukkan, kita bisa hitung harga sahamnya juga, pertambahan dari price di tahun ketiga gitu ya, harga saham pada tahun ketiga, kemudian ditambahkan dengan present value-nya. Gitu ya, ada dividen tahun pertama, kedua, ketiga, kita harus hitung dulu semuanya. Ya rekan-rekan ya. Nah itu ya, karena ini sudah cukup panjang ya sesi kali ini. Saya sebenarnya ingin menekankan pada konsep mengenai investasi pada saham. Nah, untuk detail-detail ilustrasi perhitungan, ya rekan-rekan harus latihan, gitu ya. Nanti UAS juga keluar. Nah, untuk detail-detail tadi, rekan-rekan bisa saksikan video pembelajaran saya ya. Saya sudah sampaikan dengan coret-coretan ya di video itu. Jadi, saya tidak ingin mengulang sih sebenarnya ya. Jadi, detailnya ada di video, silakan dipelajari. Itu mudah kok, rekan-rekan ya. Ya, catatan kalau rekan-rekan nanti menghadapi UAS gitu ya dengan model-model soal tadi perhitungan valuasi saham, ya rekan-rekan harus siapkan Excel lah ya, formula Excel gitu. Rekan-rekan harus menguasai Excel atau menggunakan kalkulator saintifik. Jangan kalkulator kuli bangunan ya, bangunan gitu. Toko bangunan jangan. Jadi kalkulator saintifik yang benar-benar ada pangkatnya, ada akarnya gitu ya, ada pembaginya, ada formulanya yang bisa rekan hitung secara lebih mudah. Dulu saya kuliah juga menggunakan kalkulator saintifik karena kan dia sifatnya nggak boleh take home ya, jadi dikerjakan di tempat gitu ya. Saya jadi disediakan kertas portfolio bergaris dengan modal kalkulator tuh, tapi rumus saya menghafal, tidak open book. Itu bayangin rekan-rekan, kuliah sambil kerja ya S2 ya, tiap malam gitu ya. Jadi latihan soal itu yang saya harapkan ya. Jadi rekan-rekan jangan kalah semangatnya dengan saya. Saya juga sama kok, pernah merasakan di posisi rekan-rekan semua, kuliah sambil kerja. Gitu ya. Baik, saya rasa cukup ya. Sudah 8.24, sudah 1 jam lebih. Ada pertanyaan, rekan-rekan? Silakan. Saya buka forum diskusi ya. Nanya Pak? Silakan, Mas Herman ya. Iya Pak. Jadi untuk ujian nanti itu soal hitungan Pak ya, bukan persentase tugas terstruktur itu ya Pak ya. Oke, ini pertanyaan yang mewakili juga mungkin ya. Nah itu, UAS saya akan merancang memang kalau keuangan, capaian pembelajaran mata kuliahnya, rekan-rekan harus paham secara konsep dan hitung-hitungannya. Jadi saya sudah tidak kepikiran lagi kalau mata kuliah lain yang saya ampu, saya mungkin bisa memberikan UAS itu berbentuk output gitu ya, video tapping dari mahasiswa gitu ya, ataupun membuat sebuah esai gitu ya. Tapi kalau untuk manajemen keuangan ya pertanyaan soal ya, gitu ya, tidak diambil dari tugas juga. Jadi soal baru. Jadi materi dari sesi 9 hingga 15 rekan-rekan harus pelajari. Nah, materi khusus untuk stock valuation ini pasti keluar di dalam UAS. Jadi dipelajari. Sesi 13 dipelajari ya rekan-rekan ya. Nanti saya share materi saya ini ya. Karena ini materi yang saya tambahkan, saya update lagi. Itu ya Mas Herman ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak penjelasannya. Oke. Ini menarik ya, harusnya banyak pertanyaan ya mengenai konsep saham itu sendiri ya. Ini mungkin nggak ada yang tertarik, rekan-rekan. Saya Bukan jelaskan tidak panjang tertarik, lebar Kak. ya. Pak, cuman belum paham aja, Pak. Oke. Tertarik aja Pak. Ya harus berinvestasi lah, sisihkan dananya gitu ya, menabung di aset-aset keuangan ya, di saham terutama. Harus berani lah rekan-rekan. Rekan-rekan udah bekerja semua kan? Siapa? Udah Pak. Ya makanya tadi konsepnya rekan-rekan bukan mencari hidup dengan saham, bukan. Rekan-rekan tuh menyisihkan dana dari gaji, salary rekan-rekan untuk menabung gitu. 1 juta, punya gaji 5 juta, 1 juta untuk saham. Sisihkan saja rutin gitu, tiap bulan. Kan selama 12 tahun lumayan tuh. Berapa? 1 juta kali 12 juta. Tinggal dikalikan return-nya tadi dengan perhitungan asumsi rekan-rekan berinvestasi pada saham-saham LQ45. Contoh. Dengan perhitungan-perhitungannya gitu, turunan-turunannya. Ya, rekan-rekan bisa hitung lah. Ini kan saya sudah berikan gambaran gitu, harus nekat. Gitu ya. Kan sudah saya berikan ilmunya tuh.
Belum cukup. Cukup lah ya. Ke perusahaannya Pak, perusahaan untuk menilai perusahaan yang bagus itu seperti apa gitu Pak. Nah, Jadi ya kadang itu. Tadi, makanya gunakan analisis pendekatan fundamental. Gitu ya. Rekan-rekan harus pelajari laporan keuangannya. Dibaca tuh racanya, laporan rugi labanya, perubahan modalnya, dibaca cash flow-nya, di dalamnya ada semua informasi apakah perusahaan tersebut itu perform gitu loh. Kan bisa dilihat indikatornya. Misalnya rekan-rekan ingin membeli saham Unilever tadi tahun ini, meskipun ya kurang perform ya. Kita ambil contoh Astra International lah, ASI. Ya rekan-rekan lihat data historis laporan keuangan 2023 dong. Kan itu sudah diaudit laporan keuangannya, laporan tahunannya juga ada. Baca-baca gitu. Ini perusahaannya nih dari tadi, rekan bisa menghitung secara fundamental melalui tadi, rekan menghitung EPS gitu ya, earning per share-nya, atau price to book rasionya, dihitung. Kan ada rumusnya tadi. Oh ini bagus nih perusahaan, ya udah saya investasi ke situ. Saya pun gitu, rekan-rekan. Tidak dengan informasi yang sifatnya teknikal tadi. Informasi grafik gitu ya, pertumbuhan kinerjanya nggak cukup, itu harus fundamental gitu ya. Orang semuanya ini harus berani ya. Saya ingin dorong mahasiswa saya, terutama kelas-kelas saya di manajemen keuangan ini, harus coba sisihkan uang gitu dari salary rekan-rekan semua untuk menabung gitu ya, Mbak Yeti ya, tadi Mbak Nona Iya, Pak. juga ya, harus berani coba baik Pak. dengan ajaib lah, pelajari ajaib fitur-fiturnya. Itu mudah sekali. Jangan kalah sama saya rekan-rekan ya. Saya juga kaum milenial. Jadi saya menyisihkan gaji saya untuk menabung di ajaib ya, di platform ajaib. Nah itu Kalau ya. kalah sama Pak Wahyu ya wajar ya, Pak. Gimana? Kalau kalah sama Pak Wahyu itu wajar. Oh iya, ya rekan-rekan harus bisa, Ya, saya dorong. Ya rekan-rekan ingin sukses nggak? Ingin punya tabungan nggak? Gitu. Saya perkenalkan gitu Pasti loh. Pak. Nggak hanya produk-produk keuangan tuh, aset keuangan tuh berupa tabungan, gitu ya, deposito, giro. Ini ada loh saham gitu, nabung, gitu ya rekan-rekan ya. Itu di kayak di M-Banking kayaknya ada investasi, tapi saya masih bingung itu juga bisa atau nggak sih Pak? Kalau di M-Banking Mandiri kayak gitu kan biasanya ada Pak. Ya Pak, betul. Saya juga pernah cek di fitur M-Banking Pak. Itu ada fitur yang dinamakan investasi Pak. Oh, saya belum Itu pernah main di gimana Pak? situ ya, rekan-rekan ya. Saya bisa rekomendasikan platform yang paling aman untuk rekan-rekan semua itu kalau ingin berinvestasi pada aset saham, khusus sahamnya itu di Ajaib saja. Stockbit juga ada Oh, Stockbit. Saya Kalau tidak bibit, pernah Pak, di banking ya, investasi in banking bibit, jangan ya Pak, rekan-rekan sama ya. nggak, Pak? Gimana? Bibit. Oh, Bibit itu untuk reksadana. Itu juga Oh, beda sama. ya, Pak, ya? Ya beda sedikit gitu platformnya. Kalau reksadana itu kan kumpulan aset-aset keuangan lainnya. Seperti apa Pak Wahyu? Pada obligasi gitu ya, pada pasar uang, itu ada bibit. Itu kombinasi semuanya. Jadi gini rekan-rekan, portfolio itu dikelola namanya dengan manajer investasi gitu ya. Manajer investasi itu mengelola gitu ya, menyebar resiko pada berbagai portfolio aset keuangan. Ini kita bicara reksadana ya. Itu dibagi resikonya ke aset-aset seperti obligasi, saham, kemudian pasar uang gitu ya. Nah, ini portfolio di dalam reksadana, di dalam tadi bibit gitu ya. Tapi kalau ajaib itu khusus untuk saham sebenarnya. Itu lebih bagus, lebih tajam, dan Stockbit juga bagus. Apa Bapak juga menanam saham di Ajaib Pak? Saya juga nanti saya akan coba sampaikan portfolio saya. Jadi kalau kita ada waktu ya, karena tadi saya ingin coba berikan basic knowledge mengenai saham dulu. Jadi saya sampaikan mengenai uh, portfolio saham yang saya punya ya. Kalau ada kesempatan lagi gitu ya. Ya intinya saya rutin lah ya. Baik. Ini harus rekan-rekan. Saya ingin dorong rekan-rekan nih, cobalah Pak, menabung gitu ya pada saham. Saya Oke, mau nanya dong, Pak. boleh. Bapak Silakan. di Ajaib nanam saham di apa, Pak? Oh, saya di Ajaib
Nanti ya rekan-rekan ya, intinya saya bisa sampaikan sektor-sektor yang saya masukkan itu sektor manufaktur. Rekan-rekan tahu Mitra di Perkasa MAPA? Coba cari tahu. MAPA itu perform sekali 2023 akhir hingga saat ini. Ya, mulai dari Oktober lah ya. Itu saya dapatkan return itu sampai 17%. Jadi Mitra Adi Perkasa, kode sahamnya di bursa adalah MAPA. Nah, rekan-rekan saya bisa berikan clue lah ya, hint gitu ya. Rekan-rekan coba kalau berani terjun ke ajaib, ya mengalokasikan uangnya gitu, menyisihkan uangnya, menabung itu pada saham dengan kode bursa namanya MAPA, MAPPA gitu ya, MAPA, Mitra Adi Perkasa. Dia manufaktur retail lah ya, bagus sekali itu kinerjanya. Gitu ya rekan-rekan ya. Dia top 5 gainers gitu ya. Jadi saham-saham dengan pendapatan gain yang terbesar lah ya untuk periode 2024 ya, Januari ini. Luar biasa kinerjanya ya. Gitu rekan-rekan ya. Mbak Febriliana. Oke, Pak. Itu saya berikan kisi-kisi ya, clue ya, hint. Rekan-rekan kalau berani terjun, menyisihkan dananya tuh. Di ajaib aja. Gitu ya. Bagus itu kinerjanya, MAPA ya. Nanti pelajari profil dari MAPA. MAPA itu apa sih? Nih, kita coba share screen ya. Ya, rekan-rekan carilah profilnya MAPA ya. Banyak ya. Itu performanya lagi bagus. Nih, saya coba masuk ke websitenya ya. Sudah tampil ya, rekan-rekan ya? Sudah. Sudah, Pak. Nah, ini ya, kinerjanya cukup baik lah ya. Meskipun tercatat minggu ini kurang perform juga, tapi lebih stabil dibandingkan saham-saham lain ya. MAP aktif Adi Perkasa, TBK. Ini untuk 1 bulan terakhir. Oh, ini mesti login ya. Nanti dengan saya coba tampilkan ajaib saya, teman lain waktu ya rekan ya. Jadi kinerjanya cukup baik lah ya. Trading volume ini hingga 23,47 miliar. Dipelajari lah ya. Gitu ya rekan-rekan ya. Jadi ya memang rekan-rekan harus kalau ingin berinvestasi mengenal perusahaannya juga gitu ya. Profiling lah perusahaan-perusahaan yang sudah melantai di bursa. Saya minimal tuh 1 bulan sekali saya perhatikan tuh kinerja saham-saham yang memang top gainers ya. Gitu ya rekan ya. Jadi itu mungkin dari saya. Jadi semoga bermanfaat ya. Karena semuanya saya rasa cukup ya. Ini sudah 1 jam lebih, 1 jam 30 menit lebih. Semoga Vicon malam ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi rekan-rekan sekali lagi saya dorong coba menabung pada aset-aset saham ini. Jadi saya mengharapkan ini bisa diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari dengan tadi berinvestasi pada saham-saham blue chip LQ45 juga gitu ya rekan-rekan ya. Itu kalau mau aman rekan-rekan coba googling listing gitu ya. 45 saham terbaik 2023, 2024 bulan Januari. Itu muncul tuh. Ya rekan-rekan investasi aja pada saham-saham itu. Ya. Mudahnya seperti itu. Gitu rekan-rekan ya. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Saya rasa cukup ya Vicon malam ini, semoga bermanfaat sekali lagi untuk kita semua. Kalau ada penyampaian dari saya yang keliru, saya mohon maaf rekan-rekan semua. Tetap semangat dimanapun rekan-rekan berada, juga terus jaga kondisi kesehatan gitu ya. Saya doakan yang terbaik untuk rekan semua gitu ya. Kita nanti berjumpa pada Vicon-Vicon selanjutnya. Jadi selamat malam semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya rekan-rekan semua ya. Baik, Baik. Pak. Terima Terima kasih kasih, semuanya. Pak, materinya.